Why do I pull you close and then ask you for space? Why is it so close? Why is it so hard to say? When I close my eyes, it's you there in my mind. When I close my eyes, all that is letters. Why is it so hard to say? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Bengkel Sastra. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu nih. Boleh tahu siapa namanya? Oke, siap. Nama Bapak Budiarto ya, mungkin mengajar di SMS Pacet, bidang studi Penjaskes atau sekaligus ya Bapak sebagai pembina OSIS di sini. Oke. Jadi Bapak di sekolah ini bukan hanya mengajar tetapi menjadi pembina di OSIS. Iya, gitu. Iya. Keren banget ya. Iya. Ya lumayan keren ya. Nah, Bapak udah berapa lama nih jadi pembina OSIS? Kira-kira baru 2 tahun gitu ya, dari angkatan 2023-24 sampai sekarang 2004-2005 yang kemudian masih ya sekarang mau sekarang ya 2026 gitu aja. Mungkin yang ketiga kalinya sini ya, itu aja. Udah lama ya? Iya. Nah, Bapak kalau Ya. jadi pembina OSIS itu, kalau misalnya di OSIS anak didik yang Bapak didik gitu, gimana kalau ada masalah gitu? Nah, ini ya permasalahan ini yang sering muncul di tiap organisasi ya. Ada aja setiap organisasi ada aja anak yang seperti itu. Ya mungkin salah satu tindakan dari Bapak selaku pembina OSIS ya mungkin dikasih dulu pemahaman dulu tentang bagaimana ini akar permasalahan yang terjadi. Barusan juga Bapak ya bukannya langsung tadi ada selengkingan Pak anak OSIS gini. Ternyata alhamdulillah tadi udah bisa dilaksanakan Bapak, udah diselesaikan. Oke, baik itu ya. Oke. Oh iya. Nah, Pak, kalau Ya. jadi pembina OSIS itu Ya. Bapak udah direncanakan atau bagaimana nih jadi pembina OSIS? Sebelumnya enggak ya. Jadi mungkin atas dasar penilaian kepala sekolah aja. Mungkin Bapak tunjukkan dulu dedikasi Bapak, kinerja Bapak enggak langsung menunjukkan saya mau jadi pembina OSIS, enggak. Jadi dari atasan yang menunjuk Bapak menjadi pembina OSIS gitu aja. Berarti kinerja Bapak itu bagus ya? Sehingga Ya mungkin itu kan penilaian orang lain kan. Nah, selain Bapak jadi pembina OSIS, Ya. Bapak pernah jadi wali kelas? Oh, pernah ya. Tahun-tahun kemarin ya Bapak pernah jadi wali kelas 7F ya. Ya tentunya sama ya suka dukanya jadi wali kelas teh. Mendingan gitu anak-anak itu pada bagir semua ya, pada rajin-rajin semua. Ini kalau ada anak yang menghadapi masalah, nah ini ya jadi tugas berat wali kelas teh ya harus kumpisit ke rumahnya, harus gimana harus dapat diselesaikan masalahnya ya. Karena apa? Wali kelas itu sebagai pengganti ya dari orang tua yang di rumah ya. Itu wali kelasnya itu tugasnya. Kalau boleh tahu wali kelas Kelas 7F. kelas 7. Awal gitu ya. Awal Bapak sini Bapak dikasih wali kelas 7F ya. Kemudian kelas 9 pernah, kelas 9I pernah ya. Gimana tuh, Pak? Sama ya, sama. Tiap angkatan ada seperti itu. Banyak itu ya. Nah, Bapak pas pertama masuk ke sini, Bapak jadi guru apa nih? Sama. Tetap aja ya kalau udah masuk di sini tetap aja PJOK Bapak ya yang dianutnya yang Pak ya sesuai dengan ijazah Bapak ya. Itu aja. Kira-kira Bapak ada terbesit keinginan nggak kalau mau ngajar pelajaran lain gitu selain PJOK? Ya yang namanya udah sertifikasi, udah kualifikasi, yang namanya udah ngajar ke SMP mah kan sesuai dengan mata pelajaran ya. Enggak kayak di SD. Kalau di SD mah borongan kayaknya mah. Coba kelas 6 harus mengajar ini ya. Tapi untuk di SMP mah sesuai dengan kualifikasi kita, sesuai dengan ijazah kita. Misalkan S1-nya Bapak mengambil PJOK ya
PJOK yang diajarkannya, ya nggak bisa matematika, harusnya gitu ya, identik seperti itu ya. Oke, ada lagi gimana? Kan Bapak sekarang ada kegiatan LDKS. Betul. Gimana? Kalau apa saja yang sudah dipersiapkan Oke, gitu buat siap nanti ya. LDKS? Alhamdulillah mungkin ini kegiatan terakhir ya untuk pembina OSIS itu menghadapi LDKS. Sebelum menjawab itu ya ke perencanaan mungkin Bapak singgung dulu ya. Bagaimana itu LDKS itu, apa inti dari LDKS ya? LDKS itu merupakan latihan dasar kepemimpinan siswa. Di mana ada kata istilah kepemimpinan ya. Di sana kepemimpinan itu merupakan keterampilan esensial atau keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh setiap siswa ya, yang nantinya harus bisa dilaksanakan baik di lingkungan sekolah ataupun nanti jika di bermasyarakat ya. Nah, mungkin sukses tidaknya LDKS ini ya mungkin terlepas dari kerjasama ya atau dukungan-dukungan dari pihak-pihak lain yang tentunya di sekolah, terutama dari ibu kepala sekolah, guru-guru lain ya, para panitia-panitianya itu ya. Jadi alhamdulillah mungkin salah satu kunci keberhasilan LDKS itu harus ada kerjasamanya ya. Mungkin di dalam tahap persiapan akhir-akhir ini Bapak sedang mempersiapkan ya sebaik mungkin supaya LDKS tahun 2024 ini sukses gitu aja ya. Semoga sukses sebenarnya. Amin. Nah, apa LDKS itu membutuhkan biaya kan atau gimana? Ya tentunya harus Nah, kalau biayanya itu dari mana Pak kalau? Ya yang namanya sekolah ya pasti dari sekolah. Ada yang namanya BOS ya. Ya. Biaya operasional sekolah mungkin ya sedikit-sedikit ya dari sana ya. Enggak dari guru. Itu toh harus dari sekolah ya. Karena kegiatan ini adalah kegiatan yang mementingkan sekolah ya, yang mengutamakan sekolah gitu. Ya. Kan tadi ada panitia gitu Pak. Kepanitiaan ya. Kalau yang jadi panitianya itu siapa aja Pak? Apakah ayah Oke. yang ada di OSIS atau gimana? Ya. Untuk kepanitiaan mungkin Bapak menunjuk guru-guru ya, karena LDKS sekarang adalah semua guru harus ikut campur, harus berbaur ya. Kalau kemarin-kemarin guru itu hanya ditunjuk pemateri ini ya untuk tahun kemarin. Tapi untuk tahun sekarang guru harus dilibatkan semuanya. Bahkan nanti ada kegiatan malam, guru harus dapat hadir ke sini. Tidak boleh tidak, harus hadir ya. Paling tidak ya nongol, paling tidak lihat aja gimana situasi LDKS sekarang ini. Gitu ya. Jadi untuk kepanitiaan dari guru aja ya. Tuh. Nah, Pak, kalau LDKS ini dilaksanakannya kapan Pak? Kemungkinan kemarin rencana udah matang kemarin ya, udah konsultasi sama Ibu KS, rencananya mau tanggal 14-15 itu jatuh pada hari Sabtu dan Minggu. Nah kemarin Bapak ngobrol lagi ya dengan kesiswaan Bu Mae, ada katanya tadi tanggal 14-15 itu ada acara porgur ya, jadi berbarengan ya. Jadi kemungkinan Bapak belum memastikan ya. Bapak dinyuruh dulu Ibu Mae ya berkonsultasi dengan Ibu KS apakah bisa LDKS ini dipajukan dari tanggal 14 sampai dengan 12, jadi tanggal 16-17, jadi hari Senin Selasa ya, tidak aja. Kemungkinan bisa ya, harus bisa ya, karena nggak ada waktu lagi ya. Nah Bapak kalau yang ikutan LDKS itu yang ikutan eskul aja atau siswa lain juga bisa ikut? Untuk prosedurnya ya harus diikuti oleh setiap kegiatan eskul ya. Itu kalau yang mau ya silahkan, yang namanya kan diorganisir bebas kan di sekolah mah. Siapa tahu mungkin yang dari bukan OSIS mau Pak aku tidak mau tahu bagaimana jadi pemimpin itu. Nah itu boleh, nggak apa-apa sebenarnya mah. Tapi untuk sekarang diwajibkan ya dari kegiatan eskul itu ya. Itu. Kalau LDKS itu Pak diadakannya berapa hari gitu? Ya sekitar 2 hari ya. 2 Sabtu hari. Minggu ya, malam 1 hari semalam ya.
Itu rencananya gitu ya. Oh, Biasanya seperti iya. itu. Tapi kebanyakan Sabtu Minggu. Nah sekarang Bapak ingin mencoba, bukan mencoba ya karena situasi ya. Iya, iya. Bapak ingin jadi Senin Selasa sekarang dirubah gitu. Karena situasi ini. Dan tadinya Bapak juga udah pick ya semua udah mengarah ke hari Sabtu dan Minggu gitu. Supaya apa? Malam mingguan di sekolah gitu. Ada acara camping-camping, ada acara apa ya? Ada acara-acara pentas-pentas gitu. Apalagi ayo. Udah kisaran LKS ya. Iya. Sok, silahkan apalagi. Oh iya. Selama Bapak di sini mengajar sebagai guru olahraga kan? Nah, betul. gimana tuh Pak? Apakah ada yang waktu Bapak ajar kan ada yang katanya lemes gitu Pak? Gimana tuh? Selama ini? Banyak kejadian seperti itu ya. Ada yang pura-pura sehat, Iya. ya sehat tapi sakit. Bapak kan dari olahraga, Bapak tahu bagaimana anak yang sakit ini gimana. Tapi dia kayak mau malas ya, malas olahraga ya. Jadi gitu, Pak aku mah nggak olahraga, ini sakit ini. Ada. Kadang ada yang beralasan nggak bawa kaos itu. Tapi kan harusnya yang namanya olahraga itu penting kan ya. Iya. Jadi tidak mengandalkan di sekolah aja ya, harusnya di rumah olahraga harus ya itu. Karena apa? Yang menggerakkan otak kanan kita adalah olahraga. Kalau kita gerak insya Allah ya pikiran kita ya jernih lah sebenarnya ya itu. Jadi kalau kita jarang olahraga, yang utama adalah yang pertama ya mudah terserang penyakit gampang ya. Jadi kalau kita olahraganya teratur, imun kita itu kuat sebenarnya. Penyakit sedikit mah udah lewat ya itu. Ini terasa sama Bapak ya. Sampai sekarang Bapak masih aktif dalam olahraga ya, baik sepak bola, ya tenis meja, bulu tangkis, siap ya, itu aja. Nah, Bapak itu jadi guru olahraga itu kan? Iya. Gimana tuh Pak? Apanya? Kenapa Bapak bisa tertarik gitu sama Oke, olahraga? siap. Yang pertama, kenapa Bapak tertarik menjadi guru olahraga? Basic Bapak sih. Basic Bapak dari kecil suka olahraga, ya. Bapak mah kayak gimana olahraga ini coba. Makanya alhamdulillah setelah masuk jadi guru, Bapak nggak kesulitan mau mengajarkan voli, mengajarkan basket, sepak bola nggak kesulitan. Bapak udah bisa semua itu. Terutama dari basic Bapak ya. Oke. Terus setelah dari basic, Bapak dikasih pengetahuan dari sekolah ya, terutama itu ya. Oke itu. Udah ada udah ada dasarnya, gitu. Wah, tambah mantep ya. tambah mantap. Iya. Hebat. Nah Bapak pas kalau jadi pembina OSIS tuh ada itunya nggak kayak kayak gimana ya? Kayak gimana ayo? Mungkin ini Pak. Berapa lama gitu? Masa apanya? Masa itunya. Masa apa maksudnya? Pembina. Ya, Jadi untuk sekarang yang nggak ada regulasinya ya, nggak ditentuin. Misalkan kalau presiden kan udah tentukan ya 5 tahun udah berhenti. Kalau untuk di sekolah mah ya lihat-lihat kondisi orangnya ya, lihat-lihat hasil kinerjanya. Seandainya misalkan Bapak kinerjanya jelek, ya kenapa tidak misalkan kepala sekolah memecat Bapak, nggak apa-apa ya. Karena apa? Bapak udah mengakui misalkan kinerja Bapak misalkan jelek ya, tapi seandainya kinerjanya masih bagus ya, jadi nggak ada regulasi udah di-stop karena dia udah terlalu lama, nggak ada ya. Jadi belum ada ketentuan baku ya bahwa untuk jadi pembina OSIS itu harus sekian tahun nggak ada ya. Tapi untuk sekarang ini lihat aja kinerjanya aja ya, itu aja. Jadi kalau kita masih kinerjanya masih bagus ya kenapa tidak, kita harus lanjut aja, apalagi OSISnya misalkan maju atau gimana ya itu. Oke. Ayo, kisaran OSIS LDKS sudah ya, kisaran LDKS sudah ya. Oke, apalagi? Ini mungkin Pak. Ya. Kalau misalkan kan ada acara-acara gitu nih di sekolah, kan nanti dibantu sama OSIS. Iya. Nah Bapak gimana tuh caranya itunya? Oke, sebelumnya
misalkan ada acara di sekolah ya, Iya, iya. dari kepala sekolah. Nah, kepala sekolah itu sama memanggil bapak sebagai ketua sebagai pembina OSIS, dia menyampaikan harus ini. Nah, bapak juga sama. Bapak sebagai pembina OSIS punya bawahannya, yaitu kalian ya sebagai anggotanya. Bapak harus sampaikan ya. Nah, yang disampaikan bapak itu harus misalkan harus mengandung pengetahuan atau keterampilan ya, karena yang harus disampaikan ini teh misalkan harus ini harus itu ya. Jadi ya sama ya. Jadi tema itu turun dari kepala sekolah ke guru atau ke pembina OSIS ke anggotanya itu sama. Jadi kalau tidak ada konsultasi, tidak ada komunikasi, mana bisa berjalan dengan baik ya. Makanya itu. Makanya sama pembina OSIS kan dituntut pengetahuannya. Misalkan untuk bisa menyampaikan aja tapi kerjanya nggak bisa. Sama aja ngebohong ya. Nah, itu. Sama dituntutnya bisa semua ya. Siap. Iya. Nah, Bapak sebelumnya Bapak pernah mengajar di sekolah lain atau langsung Wah, banyak kenalan Bapak tuh. Bapak sebelum ke SMP ya, Bapak pernah mengajar semenjak begitu keluar dari SGO ya. Bapak ngajar dulu di SD ya, honor, belum diangkat ya. Waktu itu honornya berapa ya? Nggak ditarif waktu itu ya. Kenapa itu hanya kebijakan dari kepala sekolah ya. Dari satu bulannya dikasih kadang 50.000, kadang 100.000 itu waktu honor mah. Makin ke sini. Nah, alhamdulillah ada yang namanya sekarang guru P3K ya. Jadi ada peningkatan tersendiri ya dari mulai honor sampai ke P3K. Dari SD Bapak pindah lagi ke SMP, bukan pindah, ikut mengajar lagi karena honornya nggak cukup di SD. Bapak cari lagi pendapatan lain di SMP. Bapak ngajar di SMP PGRI. Berapa tahun itu banyak ya, bukan banyak, lama ya. Setelah PGRI ada yang nawarin lagi di SMP Snoper 10 November di sana, Cedawolong ya, di LPPM. Ikut ke sana, nah di sana langsung ke sini. Bapak diangkat di sini. Akhirnya di sini menetap. Ya, tuh perjalanan Bapak kalinya, wah bahaya. Iya, dari mulai dasar Bapak mau ngebina ya, dari mulai gaji sedikit, alhamdulillah sekarang ya. Dilimbas begitu Ya, semuanya. ya. Wah, keren. Iya, makanya dari kecil terus aja ya. Jadi enggak langsung besar, ya Bapak dari kecil terus meniti karirnya. Ya. Ya mungkin Tuhan kasihan sama bapaknya. Iya, jadi ulah honor wae kayaknya udah diangkat. Ya gitu. ditambah Bapak sama kerja kerasnya Bapak. Nah, itu mungkin. Ya, kerja itu keras, mungkin. kerja keras. itu kuncinya. Kuncinya Iya, kerja keras. menghasilkan ya. Ya. Iya. Ini Pak, Iya, Pak. Bapak jadi guru ini dari misalnya SMP atau dari SMA gitu kepikirannya mau jadi guru itu Iya, gimana tuh Pak? oke, siap. Ini sejarah keluarga Bapak sama ya. Oke, karena Bapak dilahirkan dari keluarga yang dua-duanya notabene-nya PNS semua. Wah. Ya. Tuh. Bukan kalian. Nah, makanya. Jadi mungkin turun temurun jadi yang baiknya. Ibu kepala sekolah, Bapak pengawas ya. Jadi dua-duanya Bapak PNS, makanya cuman yang jadi guru cuma Bapak satu dari 6 orang itu. Ya itu ya, yang 5 orang ya di swasta aja gitu. Jadi Bapak beranjak jadi guru bukannya mungkin dari usulan teman enggak ya, tapi dalam diri Bapak sendiri juga mungkin dari keturunan mungkin ya ada keturunan ya jadi PNS-nya itu aja atau jadi guru ini ya. Dari kecil Bapak teh udah ngerencanain mau jadi guru. Udah berniat ya. Kalau kecil mah enggak sih. Bapak teh mau jadi tentara sebenarnya. Mau jadi tentara cuman makin ke sini diarahkan sama si ibu sama si bapak. Udah aja masuk sini. Udah bapak juga hidup dari sini. Ya udah. Makanya gitu. Tadinya emang mau jadi akabri Bapak teh. Dari kecil teh cita-cita bener mau jadi tentara, mau jadi apa gitu ya. Ternyata ya nasibnya seperti ini jadi guru.
ya mungkin meneruskan ya Ya. beliau-beliau. Ya. Iya kan, Bapak tadinya mau jadi TNI gitu kan, sekarang jadi guru olahraga. Oh ya berarti ada hubungannya dong kan? Iya. Kalau TNI itu kan Dengan harus fisik kuat ya. fisik kan? Iya, harus kuat. Ya. Iya. Makanya alhamdulillah ya, Bapak mungkin usia segini masih kuat lah, alhamdulillah. Iya. Rani juga cukup kuat. Pak itu gimana tuh kalau mau olahraga nih? Mm-mm. Apalagi kalau misalnya mau konsul nih Pak, kalau Iya, misalnya ada boleh. yang mau diet nih, gimana Ah. nih? Olahraganya kira-kira olahraga apa nih yang Oke, manjur gitu iya. Pak? Oke, untuk masalah diet Mbak ya, enggak, tapi ada pengaruhnya sedikit ya untuk olahraga. Paling tidak lari lah, Lari. jalan-jalan aja. Jadi membakar kalori kan dia kan. Jadi kalau makanya harus dianjurkan olahraga itu ya, karena kalau tidak olahraga ya bertumpuk kita ya, bangsa lemak-lemak itu bertumpuk ya, karena kalau kita olahraga si lemak itu terbakar, apalagi kalau bagus sih mah ya di siang hari itu bagus sebenarnya. Jadi jalan-jalan di siang hari itu ya bagus sebenarnya. Jadi enggak cukup ke makanan wae ya, olahraga juga bisa ya untuk menurunkan berat badan gitu. Oke. Sama aku pernah dengar dari Ah. seorang kalau olahraga itu bagusnya ya di siang hari itu. Ah. Kalau soalnya kan lagi terik gitu Betul, tuh. kan keringatnya kebakar ya, Iya. terus namanya iya. Terus gimana? Ya, jadi kalau gitu yang larinya Heeh. di waktu-waktu sore gitu Iya, kan iya. udah mulai. Tapi untuk Bapak ya, makanya Bapak memilih Iya. waktu muda ya untuk lari dari fisik itu Bapak mengambil dari jam sekitar jam 11 kesanahan itu kayak jadi fisik ya. Kalau lari yang semacam ini ya, lari pagi misalkan jam 7 itu mah bukan buat fisik itu mah ya, tapi buat kebugaran kita ya, buat pernapasan kita itu bagus sebenarnya. Tapi untuk fisik kita, untuk menambah kekuatan kita harus lari dari jam 11 ke sana ya sampai ke jam 2-an lah, enak. Makanya Bapak pernah waktu SMP ya, Iya. Bapak sering pulang sekolah makan dulu, Iya. istirahat dulu 1 jam, lari tiap hari tuh tiap hari teh. Makanya alhamdulillah fisiknya kuat. Apalagi Bapak senangnya kan main bola, nah itu. So insya Allah lah kalau lari siang fisiknya kuat. Iya pas susahnya itu kalau ada Cuman sekolah. apa Iya. itunya hitam. Oh iya. Iya, banyak terik matahari ya. Rasa malasnya itu sih ya. Iya. Bisa ngelawan rasa malasnya nih. Jangan malas sih lah olahraga, jangan malas. Harus Iya, 1 iya. minggu sekali harus lah. Ya, apalagi sini kalian kan mengandalkannya cuma di sekolah. Ya, gimana kalau di sekolah nggak olahraga? Ya otomatis blank nggak olahraga. Ya Iya, makanya iya. sayang ya. Harus dibekali ya olahraga ini, tubuh kita harus dibekali ya. Itu. Oh ini Pak, nih yang pertanyaan terakhir nih. Iya, oke. Bagaimana harapan Bapak ke depannya untuk OSIS dan sekolah ini? Pak? Oke, siap. Harapan Bapak ya untuk kedepannya OSIS kita khususnya SMP 1 Pacet semakin maju ya. Terus apa-apa yang yang dihasilkan dari RDKS itu ya mudah-mudahan menjadi motivasi ya, menjadi inspirasi untuk berkembang lebih lanjut ya, dan intinya harus diimplementasikan di lingkungan masyarakat ya. Apa-apa yang jadi pemimpin ini dilaksanakan di masyarakat itu aja ya harapan Bapak. Harapan yang bagus ya. Nah, Bapak terima kasih Iya, karena sama-sama, sudah sama-sama. meluangkan waktunya Iya, sama-sama. di podcast Bengkel Sastra ini. Iya. Nah, sekian podcast dari Bengkel Sastra. Jangan lupa Like and share. bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.